Selamat malam sahabat Bawaslu, Anda kembali menyaksikan Bawaslu terkini bersama saya Rizky Amelia. H-1 pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Kota Baru kembali melakukan patroli pengawasan anti politik uang. Hari ini, Bawaslu Kabupaten Kota Baru didampingi dan dimonitori langsung oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bapak Aris Mardiono. Selamat malam Bapak. Di samping beliau juga ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Baru, yaitu Bapak Muhammad Erfan. Selamat malam Bapak. Malam. Untuk terkait pengawasan patroli anti politik uang malam ini, daerah mana saja baru yang sudah didatangi Pak? Ya, jadi kita Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Kota Baru melakukan program dari Bawaslu RI terkait dengan pencegahan praktik politik uang dengan namanya program pengawasan anti politik uang. Kita memang pola yang dilakukan adalah pola secara terbuka karena tujuannya adalah pencegahan ya, supaya pihak-pihak yang diindikasikan punya niat untuk melakukan praktik curang politik uang pada masa tenang ini kita cegah, sehingga keberadaan Bawaslu, kehadiran Bawaslu bisa membuat orang tidak jadilah untuk melakukan praktik seperti itu, karena memang kontestasi di pilkada maupun di pemilu itu rawan terhadap praktik-praktik curang politik uang. Kita tampil secara terbuka supaya orang-orang yang punya niat tidak baik merusak demokrasi dengan membagi duit kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu, itu kita antisipasi. Ya, kalaupun masih aja ada praktik seperti itu, maka kita akan menggunakan pola penanganan pelanggaran, baik itu laporan. Nah, kalau ada temuan juga pasti kami akan tindak lanjuti. Tapi dari studi keliling ke kota baru tidak ditemukan adanya indikasi maupun kegiatan-kegiatan dari kelompok maupun perorangan yang membagikan uang kepada pemilih, baik di titik-titik rawan yang sudah ditentukan kawan-kawan Kota Baru kita datangin, ternyata tidak ditemukan. Ya mudah-mudahan memang Pilkada Kalsel 2020 juga Pilgub Kota Baru 2020 tidak diwarnai dengan praktik curang politik uang.
Kalaupun ada, kita mohon kepada masyarakat maupun elemen-elemen yang peduli terhadap pilkada bersih bisa melaporkan ke Bawaslu Kota Baru. Spesifik terkait politik uang, jika memang ditemukan adanya pasangan calon yang melakukan aksi tersebut, apa konsekuensi yang bisa diberikan kepada penerima ataupun pemberi? Ya, di Undang-Undang 10 2016 perubahan kedua Undang-Undang 1 2015 tentang pilkada, bahwa politik uang, kalau baca normanya itu adalah kegiatan paslon, tim atau perseorangan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilih memilih calon tertentu, atau tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu menjadi tidak sah, itu bisa dipidana di pasal 187A. Sanksinya maksimal bisa sampai 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi kumulatif ya, 6 tahun dan denda. Penjaranya iya, dendanya juga iya. Bagi pemberi dan penerima sama. Untuk kesiapan Bawaslu sendiri, Bawaslu Kota Baru dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara berkaitan, bagaimana kesiapan untuk menghadapi pemungutan dan penghitungan suara besok hari? Untuk Bapak? Oh ya, kalau kita udah siap karena ada 9.069 pengawas TPS yang besok akan melaksanakan pengawasan mulai dari sebelum pembukaan pemungutan suara, pengambilan sumpah oleh Ketua KPPS kepada anggota KPPS-nya, jam 8 mulai pemungutan, jam 1 istirahat, lanjut penghitungan. KPPS kami akan standby mengawal sampai selesai, sampai pergerakan kotak nanti geser ke kecamatan, dan pengawas TPS akan memperoleh namanya C hasil yang merupakan sertifikat dari hasil dari penghitungan di TPS setempat. Untuk Bapak, ya, bagaimana kesiapannya Pak Bawaslu Kota Baru terkait Panwascam, PPPS, PPKD di Kabupaten Kota Baru itu? oh iya, baik. Dalam rangka menghadapi pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember besok, seluruh jajaran kita dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa dan kelurahan, bahkan sampai ke pengawas TPS itu sudah siap untuk melaksanakan tugas dalam rangka mengawal proses pengawasan terhadap pungut hitung. Jadi insya Allah kami berpesan kepada mereka di jajaran kita agar jaga kesehatan, itu paling terpenting. Kemudian gunakan wewenang untuk melakukan pengawasan, dan terutama protokol kesehatan harus dijaga ya, untuk agar pilkada kita ini aman buat penyelenggara. Tentu kita tidak ingin terulang kasus di pileg pilpres di mana penyelenggara kecapean kemudian dan banyak yang meninggal dunia. Oleh karena itu di masa pandemik ini ada ekstra yang harus dilakukan oleh jajaran kita, di samping menjaga protokol kesehatan dan mereka betul-betul menjaga fisik terhadap diri sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya. Sahabat Bawaslu, demikian laporan saya langsung dari Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Saya Rizky Amelia melaporkan.